Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Seberapa kami yang hadir Tuhan, kami mohon belas kasihan daripada Tuhan, agar kiranya kasih karunia Tuhan boleh turun atas kami, dan terlebih lagi untuk setiap rekan-rekan kami yang saat ini Tuhan, mereka lemah tubuh, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan memberikan kekuatan bagi rekan-rekan yang lemah iman Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga dalam setiap pergumulan jiwa-jiwa Tuhan yang ada, kiranya Tuhan juga memberkati juga setiap rekan-rekan kami yang dalam perjalanan, Tuhan pimpin sampai ke tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami mohon Tuhan kasih karunia Tuhan limpah atas kami, biarlah hati kami boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami mau serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Mau angkat satu pujian masuk Roh Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah ku sembah Tuhan, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Tuhan. Kita mau angkat pujian sekali lagi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah domba, dengan darah domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku sembahmu, sebab Kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pada malam hari ini Tuhan.
Kiranya setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Kami mohon Tuhan berbelas kasihan buat setiap kami kaum awam khususnya, juga buat hamba-Mu ini, agar kiranya suara daripada pendengar firman Tuhan boleh memberkati kami, setiap hati pribadi kami, pikiran kami boleh dicelikan bagaimana kuat gagah tangan Tuhan bisa melepaskan bangsa Israel dari tangan Firaun. Kami mau belajar firman-Mu, mari Tuhan tolong pimpin setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Kami mau terima berkat firman Tuhan pada malam hari ini, oleh karena kuasa daripada Allah turut bekerja dalam setiap pribadi kami, lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kita percaya katakan amin. Oke, thank you ya. Ini agak kita pindah karena ada hajatannya. Takut kena angin ya. Oh gitu ya. Oke. Di situ nggak apa-apa kalau takut kena angin nggak? Oke. Biasa gitu ya. Emang ada orang kalau kena angin nggak enak gitu ya. Ada yang demikian ya. Itu menandakan kita udah tua gitu mas. Oke, kita akan baca di dalam Keluaran. Kita coba flashback gitu ya. Keluaran 7 ya, Keluaran 7. Sebelumnya saya ambil tema pada hari ini mengenai Firaun versus Tuhan gitu ya. Firaun versus Tuhan karena apa? Karena saya melihat bahwa orang seringkali melihat bahwa Firaun versus Tuhan itu pasti bicara di tulah gitu kan. Apakah gambaran tulah emang benar itu penggambaran bagaimana Tuhan menaklukkan Firaun gitu ya. Tapi sebenarnya ada di balik itu. Tapi saya coba flashback di tulah dulu gitu ya. Kalau biasa kita nonton film gitu ya, pengen tahu ada hal apa sih di luar dari tulah, kira-kira gitu ya. Kita akan coba pelajari di dalam Keluaran 7. Saya akan kutip saja ini mengenai tulah pertama, air menjadi darah gitu ya. Tulah pertama, air menjadi darah. Kita akan coba baca dulu di Keluaran 7 ayat 14 sampai 18. Bergantian, saya genap, Bapak Ibu ganjil ya. Tulah pertama air menjadi darah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dudukkanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang tanganmu tongkat yang berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepada Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun, meskipun begitu sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Sebab itu begitu dengan firman Tuhan. Lihat dengan tongkat yang dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Nah, penggambaran sungai Nil ini seringkali itu berkat gitu ya. Jadi memberkati tanah yang ada di Mesir ya. Jadi ada dewa gitu ya, dewa-dewi mereka itu yang diambil dari sungai Nil ya. Jadi Tuhan sedang menantang, kalau dari tulah 1 sampai 10 menantang dewa-dewanya muka. Ada yang ingat gak? Itu saya bahas mengenai Let My People Go ya. Waktu itu di Amuya. Waktu pertama kali ya kita PSBB. Jadi saya nggak review saja ya. Jadi supaya kita ingat nih ini seperti ini gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana penolakan Firaun ya. Bagaimana penolakan Firaun. Bentar ya. Oke. Kita lihat penolakan Firaun ayat 22 ya. Keluaran 7 ayat 22 kita baca kembali sampai 25 ya. Saya genap, Bapak Ibu ganjil. Tetapi para ahli membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Oke, bentar Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ketika tulah pertama si Firaun ini masih berkeras hati bahwa
enggak, buktinya ahli mantra saya bisa lakukan itu gitu ya. Kadang dia melihat bahwa itu tipu-tipu saja gitu ya. Buktinya orang saya juga, pakar saya, ahli mukjizat gitu kan, tanda petik ya. Orang-orang jampi mereka juga bisa lakukan itu gitu ya. Tapi sebenarnya aneh ya, maksudnya Tuhan kadang, inilah kebodohan manusia ya. Firaun pikir bahwa pada waktu Musa melakukan mukjizat itu gitu ya, melakukan pernyataan itu dia pikir ya udah, itu juga Allah saya juga bisa. Ya, Allah saya juga bisa. Justru pada waktu dia lakukan hal yang sama, sebenarnya Tuhan lagi hukum melalui orang dia, gitu loh. Saya juga bisa, ternyata kan gitu kan. Jadi artinya kan air itu ya tambah banyak gitu loh, karena dia juga bisa lakukan itu, misalnya gitu kan. Dan kan Tuhan sudah menulahi dengan cara dia pakai tangan dia. Tadi dia pakai tongkat Musa, ya kan, pakai tangannya Musa istilahnya. Tapi sekarang tulah itu pakai tangan dia untuk menulahi dia sendiri. Bayangkan nggak? Ini Tuhan sedang mereka berpikir gitu ya, saya juga bisa gitu loh, tapi bisanya dia justru hukuman Tuhan gitu ya. Nah, ini sesuatu yang mungkin kita kalau amati kita baru tahu bagaimana sesungguhnya Firaun dipermainkan oleh dirinya sendiri ya, oleh kuasa daripada si jahat, yaitu dewa-dewa mereka ya. Jadi sedang dipermainkan. Tuhan tidak pernah mempermainkan kita, tanda petik ya, nggak pernah mempermainkan manusia, tapi seringkali sebenarnya manusia bermain dengan Tuhan, mempermainkan Tuhan justru. Yang bukan Allah dianggap Allah, jadi mempermainkan Tuhan ya, tanda petik ya. Jadi yang bukan Allah dianggap Allah. Jadi bermain seperti itu, akhirnya dia sedang dipermainkan oleh Allahnya mereka sendiri ya. Engkau anggap Allah gitu kan, engkau anggap bisa segala macam, akhirnya kena tulah itu melalui Tuhan. Nah, kamu biar tahu ya. Jadi saya melihat bahwa bagaimana Tuhan dipermainkan oleh Firaun. Sebenarnya Firaun yang sedang dipermainkan oleh kealahannya dia, dewa-dewanya dia gitu ya, oleh hawa nafsu dia gitu, kedagingan dia, keras hatinya dia. Nah, kita akan lihat lagi di tulah kedua di Keluaran 8. Kita coba flashback dulu sampai 10 ya. Ini agak panjang Bapak Ibu ya. Kita akan flashback bahwa di tulah kedua itu mengenai katak ya. Kita kutip saja di ayat 8, Keluaran 8 ayat 8. Keluaran 8 ayat 8. Kita akan baca gitu ya, sampai 12 ya. Saya genap, Bapak Ibu ganjil. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuhanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, supaya orang dimenjarakanmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai ini saja. Katanya besok, lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungaimu saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Ayat 15 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Padahal di ayat 8 ini, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan kata-kata ini daripadaku, daripada rakyatku. Dia minta gitu loh. Ya udah deh, lu boleh pergi gitu kan, tolong deh jangan sampai tulah ini gitu ya, kalau bisa besok selesai, kira-kira gitu ya. Lalu pas udah lihat ada kelegaan, udah nih gitu kan, oh bersikeras lagi. Bayangkan ya, kita akan lihat bagaimana semacam pertobatan palsu gitu ya. Ini tobat kumat ya, kira-kira gitu ya. Pas datang tulah gitu kan, berdoa dong, doain deh kita lepasin kamu lah gitu kan. Terus udah ada kelegaan, keras hati lagi. Nah, kita akan lihat sering kali, nanti kita akan lihat kontrasnya gitu ya, sampai satu titik. Kalau nanti dalam hidup kita bahaya Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi di dalam tulah ketiga ya, tulah nyamuk ya. Nah, ayat 16 sampai ke 19 saya genap Bapak Ibu ganjil. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir.
Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulnya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu para ahli itu inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Lihat ya, nyamuk, terus ahlinya cobain gitu kan, pakai jampi-jampi dia, nggak bisa. Lalu dia keluar nih perkataan bukan dari Musa atau Harun, dari pegawainya sendiri, dari staf ahlinya, kira-kira gitu ya, dari orang ring satunya Firaun gitu ya. Dia bilang ini tangan Tuhan, tangan Allah. Ya, tangan Allah artinya tangan dewa yang lebih besar dari dewa mereka, kira-kira gitu ya, karena dia nggak bisa gitu ya. Bayangkan, ini satu peringatan yang lahir bukan dari Musa atau Harun, dari orang luar. Mungkin lu nggak percaya karena yang ngomong orang luar. Sekarang yang ngomong dari dalam, masih keras hati. Bayangkan Bapak Ibu ya, dari orang sendiri, ya kan? Kalau orang luar kadang kita juga gitu ya. Kadang orang luar kita nggak mau denger gitu kan. Orang sendiri, wah mau denger kita gitu. Ini enggak. Orang dalam pun nggak mau dengar, ya, nggak mau dengar. Betapa keras hatinya, ya. Nah kita lihat lagi itulah keempat ya. Ini lalatikap ya. Kita akan, saya akan kutip saja gitu ya. Di dalam ayat 24, ya kita baca sama-sama dulu saja. Satu itu nanti kita loncat saja ya. 1, 2, 3. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya. Dan ke seluruh tanah Mesir, negeri itu menderita karena pikat ya. Lihat ayat 25 sampai ayat yang ke-29, saya ganjil, Bapak Ibu genap. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat baik. Demikian sebuah korban yang kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya jangan kamu pergi terlalu jauh. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan aku berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu yang dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi. Ingetin ya, diingat itu. Jangan curang lagi ya, dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, kita kutip, lihat bagaimana keras hatinya di dalam pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-31 dan 32. Saya akan bacakan buat setiap kita. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu dijauhkan dari Firaun, dari pegawai-pegawai dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Bayangkan, udah dibilangin, you jangan curang lagi ya. Kemarin-kemarin you udah curang, ya. Sekarang yuk bener ya, sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh ya, kira-kira gitu. Ternyata keras hati. Bayangkan betapa keras hatinya Firaun ya. Udah dikasih dari orang dalam pun masih demikian ya, masih keras. Sudah kamu kemarin bertobat ya kan, begitu lagi, begini lagi, begini. Saya kasih kesempatan lagi, jangan curang kali ini ya. Masih tetap demikian. Bayangkan ya, ini nggak ada orang yang lebih keras daripada Firaun ya. Kita lihat tulah kelima, saya petik saja Bapak Ibu ya, biar kita agak, karena ada sesi setelah tulah ke-10 gitu ya. Ayat ke-5 sampai ayat yang ke-7 ya. Ayat ke-5 sampai ke-7, Bapak Ibu ganjil, saya genap. 1, 2, 3. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya Firaun. Besok Tuhan melakukan hal itu. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan hari, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati.
Bayangkan ya Bapak Ibu ya, dikasih kekontrasan. Di tempatnya bangsa Israel tidak ada yang mati. Berarti kan dikasih nih hitam putih jelas nih. Yuk begini nantang terus mati nih. Coba tengok di situ juga kali. Jangan-jangan Tuhannya sama kan gitu ya. Dihukum juga atau gimana gitu ya. Tapi dikasih pembedaan gitu loh. Bahwa Tuhan yang lihat, seperti Tuhan yang itu kan ngelihat, tahu mana gitu kan, tahu siapa yang harus dihukum, kira-kira gitu ya. Nggak buta gitu, nggak membabi buta, tidak. Dikasih kekontrasan, masih keras hati Bapak Ibu. Bayangkan ya, betapa keras hatinya Firaun kita akan lihat gitu ya. Kita lompat lagi ke dalam tulah ke-6 bara gitu ya. Nah, kita mulai dari ayat 10 sampai 12 ya. Saya genap, Bapak Ibu ganjil. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun juga. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Bayangkan ya, ring satunya sudah dibikin tumbang, ya kan? Tidak, udah nyerah gitu kan? Ini you harus tahu ada tanda gitu kan? You punya staf saja sudah mengetahui dengan jelas. Harus bersujud sekarang, nggak sanggup berdiri lagi, ya. Sebagai orang yang mungkin menjadi pendampingnya gitu kan, yang bisa menjaga Firaun dengan mantranya, jadi dijaga gitu kan. Sekarang udah tumbang gitu loh. Masih keras hati juga. Ya, kita lihat keras hatinya luar biasa ini. Tulah ke-7 hujan es, kita akan lompat di bagian ayat 29 ya, 29 sampai ayat yang ke-35 ya. Bapak Ibu ganjil, saya genap. Ayat 29 sampai 35. 1 2 3. Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembarkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jalai telah tertimpa binasa, sebab jalai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya." Lalu keluarlah Musa dari kota itu, meninggalkan Firaun, dikembangkannya tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa, ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Lagi-lagi kita lihat Bapak Ibu ya, udah tenang, udah lega, nggak ada hujan lagi, keras hati dan tetap berbuat jahat. Jadi nggak berhenti, cuman saya nggak mau nahan doang, tapi ada kemungkinan dia melakukan tindakan penganiayaan terhadap bangsa Israel. Yang seperti awal, nanti kalau kita lihat lagi flashback ke awal, itu bangsa Israel dianiaya oleh Firaun. Dengan kekuatan militernya, dengan budaknya, dengan Rodi, kerja paksa gitu ya. Kita akan lihat dia berbuat dosa bukan hanya karena dia menolak gitu ya, tapi melakukan berbagai kejahatan terhadap bangsa Israel atau umat pilihannya gitu ya, umatnya Tuhan gitu ya. Kita akan coba lompat lagi di dalam tulah ke-8 kali ini, yaitu belalang ya, belalang. Nah, saya akan kutip saja di dalam pasal ayat yang ke-15 ya, kita akan baca 15 sampai ke 20 ya. Saya ganjil, Bapak Ibu genap. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan dan di tanah dan segala buah-buahan dan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau dan pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut itu dijauhkan daripadaku." Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparnya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satupun belalang yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel.
Tadi kayaknya kita lihat ya, aku telah berdosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Bayangkan, ini sepertinya mulia ya, pengakuan dosa. Udah ngaku dosa nih, aku sudah berdosa dah. Ya, tapi begitu ada kelegaan gitu kan, begitu wah belalangnya udah begini gitu kan, lalu dia keras hati. Enggak. Siapa suruh kamu pergi? Bayangkan Bapak Ibu ya. Tadi lu jangan curang gitu kan, sampai oke, udah ngaku dosa sekarang, masa nggak percaya misalnya gitu ya. Kadang butuh effort lebih untuk menunjukkan saya sudah bertobat benar gitu ya. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu ya. Ternyata tidak demikian. Kita lewatin lagi di dalam tulah ke-9 gelap gulita. Kita coba loncat saja di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28 ya. Saya dari 25 dulu ya, sorry, dari 25 sampai ke 29. Saya ganjil Bapak Ibu genap. Tetapi Musa berkata, baiklah korban sembelihan dan korban bakar harus engkau berikan kepada kami supaya kami menyediakan untuk Tuhan Allah kami. Dan juga kepada kami harus dari ternak itu orang harus dan kami tidak tahu apa yang harus sebelum. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun sebab pada waktu engkau melihat mukaku. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu ini, aku tak akan melihat mukamu lagi. Ini sebelum masuk ke tulah ke-10. Tapi ini kalau adegan film menarik nih, tapi saya hari ini nggak bahas itu ya. Ayat 24 saya kutip, pergilah beribadalah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan juga, anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Seakan-akan memberikan kelepasan untuk pergi. Ternyata di ayat terakhir tadi dia keras hati gitu ya. Bayangkan ya, ini tarik ulur segala macam ya. Tarik ulur, dia bilang entar kamu lihat mukamu lagi mati gitu kan, tapi tepat. Nah ini adegan menarik sebenarnya, kalau bisa dikupas nanti agak panjang ya jadinya ya, saya nggak ambil sesi itu ya. Kita langsung loncat ke tulah ke-10 di dalam pasalnya yang ke-12, Keluaran 12, anak sulung mati. Kita coba ambil di dalam ayatnya yang ke-31 sampai 33 ya. 31 sampai 33, Bapak Ibu ganjil saya genap. Keluaran 12 ayat 31 sampai 33. 1 2 3. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. 32, bawalah juga kambing domba, lembu sapimu seperti katamu itu. Tapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya, tadi sampai 33. Nah, kita lihat bahwa pas tulah ke-10 gitu ya, pas anak sulung mati gitu ya. Ini kekontrasan terjadi pada waktu di daerah Mesir ya, semua tidak ada yang tidak ada kematian. Tapi di tanah Goshen, tempat di mana bangsa Israel ada, itu tenang tuh. Tidak ada suara teriakan bayi yang kematian gitu ya, tidak ada bau seperti itu. Bayangkan ya, ini akhirnya dia melepaskan ya, melepaskan. Kayaknya seakan-akan benar ya melepaskan. Tidak Bapak Ibu. Kita tahu pada waktu bangsa Israel mau keluar, mereka pikir, loh, kenapa kita biarkan mereka keluar? Kenapa kita biarkan mereka pergi? Benar gak? Dikejar gak? Bayangkan ya, sampai tulah ke-10 pun gitu ya, masih bokangguan. Udah pergi, kita kejar. Kita kejar. Artinya nih nggak ada pertobatan. Kita melihat bahwa hukuman Tuhan di dalam tulah-tulah selain untuk memberikan satu kontradiktif antara Allah yang sejati dengan Allah yang palsu melalui seluruh tulah itu, mengalahkan seluruh dewa yang diyakini oleh orang-orang Mesir. Ya, bukan sekedar itu saja, kita lihat bahwa hukuman yang paling berat adalah ketika kita tadi baca Tuhan mengeraskan hati Firaun. Selalu demikian. Maka pertobatan itu dari Tuhan Bapak Ibu. Kalau ada orang nggak bertobat seperti Firaun, keras hatinya, itu dihukum Tuhan Bapak Ibu. Kita seringkali capek gitu ya, ngadepin orang gitu yang keras gitu ya.
dibilangin gak bisa gitu ya, udah tobatnya tobat kumat gitu kan, masih balik lagi begitu dan sebagainya. Ini sedang dihukum Tuhan. Firaun dihukum Tuhan bukan karena tulahnya, ya bukan hanya sekedar tulah. Jadi pada waktu manusia dikeraskan hati, ini Tuhan hukum nih. Ya, jangan salah, karena nggak semua orang, banyak orang kita tahu di dalam perjanjian baru pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah juga banyak orang ingin dengar apa yang kau dengar, ingin melihat apa yang kau lihat, gitu loh. Tapi mereka mendengar tapi tidak mengerti, melihat namun tidak menanggap. Bayangkan, ini kasih karunia Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya kita siapkan waktu malam minggu prime time dan kita mau belajar firman, yang orang lain mau lihat nggak bisa lihat Bapak Ibu. Ini kita dapat anugerah Tuhan. Makanya kita bersyukur kalau misalnya saya salut gitu ya buat Bapak Ibu ya. Saya tahu nih kalau kita mau belajar firman itu pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu dan saya keras gitu kan hati kita malah terus terang tanda petik ya mengeraskan hati, apalagi tidak mau belajar firman. Misalnya kalau kita bicara orang-orang percaya, orang Kristen gitu ya. Saya bingung kekristenan apa yang kita hidupi kalau Anda dan saya ternyata gak suka firman Tuhan. Nggak suka belajar firman gitu loh. Ya ngapain kita jadi orang Kristen? Ngapain kita gitu loh? Bukankah dia adalah sang kekal? Bukankah dia adalah kebenaran? Tetapi bagaimana mungkin akhirnya kita tidak mau kebenaran? Kebenaran itu sendiri yaitu apa? Alkitab, firman Tuhan, perkataan Allah yang tertulis dalam Alkitab. Bagaimana saya tahu kalau saya nggak belajar firman? Bagaimana saya tahu maksud Tuhan? Saya bisa melihat kedalaman. Yang hari ini Bapak Ibu dan saya melihat apa yang orang lain pengen lihat dia nggak ngerti. Ya banyak orang baca nggak ngerti Bapak Ibu. Banyak orang puji Tuhan ikut sibuk sana sini nggak ngerti firman Tuhan. Banyak orang Kristen kayak gitu. Ya udah dibilangin masih hidup dalam kekerasan hati. Banyak gak jadi orang Kristen kayak gitu, banyak Bapak Ibu. Makanya kalau kita sampai hari ini, ketika Tuhan tegur kita melalui apapun gitu ya, mungkin terjadi dalam kehidupan kita, terus kita masih keras hati, masih ngotot bahwa kita ini benar gitu ya, wah kita bisa repot nih Bapak Ibu. Kita oke Tuhan, kita kadang kalau dalam keadaan sulit, kesakitan atau apa gitu ya, kadang kita berdoa ngaku dosa tuh. Tuhan tolong saya ampuni Tuhan, gara-gara makan cunyu banyak-banyak Tuhan gak bagi-bagi gitu kan, akhirnya kolesterol misalnya, Tuhan saya kapok Tuhan. Lain kali kalau makan cunyu bagi-bagi, ajak teman ya kan, biar makannya dikit dianya misalnya gitu ya. Dia bertobat, udah sembuh gitu kan, agak lega nih, cunyu nih gitu. Makan sendiri misalnya gitu ya, wah makan gitu ya misalnya. Karena kesalahan kita nggak mau ditegur kadang, seringkali kitanya sendiri begitu keras hati, kita nggak mau ditegur. Jangan-jangan tuh kita dihukum Tuhan kalau kayak gitu. Kita pengen begini, bentar-bentar begini lagi, mau jadi orang Kristen, kalau udah lega lagi, balik lagi gitu kan. Wah ini sama nih. Jangan pernah main-main dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita pikir kita main-main dengan Tuhan ya. Tuhan nggak pernah main-main dengan kita. Tuhan liatin doang, oh kamu begitu, udah Tuhan biarkan. Maka tadi kita sudah baca, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah itu dia tuh. Tuhan kalau udah keraskan Bapak Ibu, nggak ada tuh nggak bisa. Karena Tuhan yang ngomong, mengeraskan Firaun. Itu firman Tuhan itu. Tergenapi Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya, hari ini kita nggak keras hati, hari ini kita bisa memiliki hati yang mau belajar, mau rendah hati, dengar firman Tuhan, belajar gitu ya. Itu anugerah Tuhan tuh. Nggak mudah, nggak semua orang dapat Bapak Ibu. Nggak semua orang bisa memiliki waktu yang spesial seperti ini. Saya tahu kita semua punya keluarga, ada waktu untuk keluarga dan sebagainya. Tapi kalau kita mau duduk diam sekarang ya, seberapapun kita yang ada, kita tuh udah memiliki satu hubungan yang akhirnya yang semua orang nggak punya. Ya, Firaun lihat di depan mata kepalanya sendiri pun tidak mau, Bapak Ibu bayangkan. Ya, tidak mau dimenangkan hatinya. Padahal orangnya juga udah bilang, aduh ini udah Tuhan, ini tangan Tuhan gitu loh. Bayangkan ya, sampai sedemikiannya. Kita lihat the finalnya. Itu tadi pertengahan. Nanti di awal kalau kita Bapak Ibu perhatikan, pada waktu itu kan kisah Musa itu waktu Yusuf
itu memberkati Mesir diberkati oleh karena kehadiran Yusuf. Ya, ada bangsa Israel, ya, Tuhan pakai kekayaan bangsa Mesir untuk mencukupkan kehidupan bangsa Israel. Lalu pada waktu itu setelah Yusuf meninggal, muncul Firaun, generasi demi generasi akhirnya lupa akan sejarah mengenai bangsa Israel. Disitulah penindasan terjadi, ya kan? Ini cara Tuhan juga pengen usir bangsa Israel karena udah terlalu nyaman, Bapak Ibu ya. Kadang sering nyaman Tuhan mau usir gitu ya. Lewat penindasan, penganiayaan, bunuhin semua anak-anak. Ini dia menantang Tuhan, Bapak Ibu. Kita coba cek di bagian awal ya, Keluaran ketika ayat 8, Keluaran 1 ayat 8 ya, ayat 8, Keluaran 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-14 ya. Oke. Saya genap, Bapak Ibu ganjil. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa saya itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pegawai Surodi memperkantas mereka untuk menindas kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota. Tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan-pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan oleh orang Mesir kepada mereka itu. Nanti kalau kita lihat nanti akhirnya ada pembantaian. Kalau nanti yang lahir laki-laki matiin gitu ya. Kalau yang lahir laki-laki matiin, suruh bidannya dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa pada waktu itu Firaun benar-benar menyecer, menindas dengan tangannya yang kuat kepada bangsa Israel. Ya, bayangkan Bapak Ibu ya, bangsa Israel pikir ini budak, kok lu mau pergi gitu loh. Makanya Tuhan kasih keraskan hati, tulas 1 sampai 10 tadi. Sebenarnya Tuhan sudah mempermainkan di awal. Kalau kita perhatikan cerita ini, Musa pada waktu itu masuk ke dalam istana lewat keranjang ya, lewat keranjang di Sungai Nil. Tuan putri Firaun ngeliat, lalu diambil, lalu dipelihara. Aduh, ini anak lucu, yuk diambil, dimomongin, terus dia gitu dilihatin dari jauh gitu kan. Wah, masuk ke Tuan putri, diangkat menjadi anak, lalu dipanggil untuk menyusui. Yang nyusuin itu mamanya sendiri. Sedangkan Firaun sedang cari Musa nih yang nanti menjadi rivalnya dia, cari bayi yang jadi rival dia yang ada di dalam, dia cari keluar. Dia capek-capek cari keluar, Musanya di dalam menikmati air susu ibunya sendiri dan digaji lagi. Bayangkan, ini pekerjaan yang enak ya. Musa dipelihara di istana padahal dia yang mau dibunuh, ya kan? Mamanya sendiri yang nyusuin, mamanya juga dapat uang. Bayangkan bagaimana cara Tuhan bekerja. Ini Tuhan sedang mempermainkan, bukan mempermainkan ya, Firaun ini sedang dipermainkan oleh hal-hal yang demikian karena kedegilan hatinya gitu ya, kebenciannya gitu ya, ingin seperti Tuhan, dia menguasai segala sesuatu, dia hidup mati seseorang di tangan saya, semua bunuh-bunuhin. Bayangkan, dia mau menjadi seperti Tuhan, bahaya Bapak Ibu. Kita lihat bagian akhirnya ketika pada waktu itu bangsa Israel sudah mau pergi gitu ya, akhirnya Tuhan bantai habis-habisan. Kita loncat lagi di dalam Keluaran 14 ya, 14 saya kutip saja gitu ya, ayat 28 sampai ayat yang ke-31 ya, 26 sampai 31. Saya genap, Bapak Ibu ganjil. Keluaran 14 26 sampai 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangan ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir itu lari menjunjung air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segera air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Orang Israel berjalan di tempat laut
sebelah kiri kanan mereka air itu sebagai tembok dari mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa. Nah, di sini kita lihat waktu penghabisan saja gitu ya. Tuhan permainkan, bayangkan ya. Seakan-akan tuh udah mau dapet nih, kita sudah pergokin dia nih. Nggak bisa kabur nih. Wah, laut terbelah, kejar gitu kan. Bayangkan ya, kan kalau film tuh paling tegang tuh, adegan paling tegang tuh pas mau ditangkap udah masuk lift ya orangnya. Kita kalau greget ya, kejar-kejaran terus orangnya masuk lift, dia pencet-pencet lift nih nggak ketutup gitu ya. Pas udah mau deket ketutup. Nah, itu emang adegannya harus begitu biar seru gitu kan, biar pas gitu aman kan gitu ya. Jadi gitu ya, jadi mewah gitu loh bagi si yang diselamatkan, tuh mewah banget gitu kan, dikit lagi gitu loh. Emang harus kayak gitu. Bayangkan ya, ini Firaun dibikin gay begitu. Tek 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 tek. Bayangkan ya, nyesek banget ya. Tuhan, bayangkan ya, kalau orang yang bermain-main gitu ya, mempermainkan Tuhan gitu ya dalam hidupnya, akan dibikin kayak Firaun. Keras hati, mau tobat nggak bisa tobat gitu ya. Jangan pikir kalau kita bertobat nih karena ada jasa kita Bapak Ibu ya, bahaya nih. Enggak, karena dosa itu mengekang kita gitu loh. Kalau bukan tangan Tuhan yang lepaskan, tadi nggak bisa itu bangsa Israel, nggak bisa kok. Berapa tahun itu, bertahun-tahun di situ nggak bisa kalau bukan tangan Tuhan tuh. Makanya disitulah kalau kita lihat bahwa sering kali yang saya cermati ya, kita sebagai orang Kristen sering kali kita juga bermain-main dengan kekristenan kita. Sering kali kita ya tolerin lah gitu ya, kita coba kompromi terhadap praktek-praktek di dalam kehidupan kita ya. Praktek-praktek yang sebenarnya kompromi dengan dosa dikit-dikit nggak apa-apa lah gitu kan. Seberapa banyak dari kita juga yang akhirnya misalnya gitu ya, laporan pajak kita seperti apa, kemarin juga dibahas gitu ya. Itu juga pasti ada hal-hal yang akhirnya kita double book lah gitu kan. Dengan alasan mungkin kemuliaan gitu ya. Enggak, karena saya mau sisihkan untuk sedekah misalnya gitu kan. Nah, kalau sedekah ya kasih pemerintah juga bisa kelola untuk sedekah. Benar Bapak Ibu, banyak hal lagi yang seringkali kita kompromi gitu loh. Dan kita pikir misalnya dalam kekristenan juga ada juga yang kita temukan bahwa saya jadi orang Kristen ke gereja dan sebagainya, tapi misalnya dugem ya tetap jalan gitu loh, nggak mau lepas misalnya. Kedagingan tetap mau jalan, banyak seperti itu. Taruhan bola jalan terus, ya kan misalnya gitu kan. Kan nggak apa-apa lah gitu kan, itu mah ya hal kecil lah, misalnya kayak gitu. Bayangkan ya, hal-hal kayak gitu akhirnya kita coba kompromi. Saya mikir lagi gitu loh. Kita sedang mempermainkan, yang pikir Tuhan siapa? Tuhan seperti apa yang kita kenal sehingga kita bisa kayak seperti ya nggak apa-apa lah Tuhan. Ya nggak apa-apa lah Tuhan. Tuhan seperti apa yang kita kenal? Jangan-jangan kita sedang memposisikan Tuhan yang sesungguhnya, ya, yang harus berada di tempatnya, kita geser sedikit gitu ya. Jadi ya gaul dikit deh Tuhan. Kita sedang menggeser posisi Tuhan, jadi jangan. Atau kita yang sedang mengangkat diri kita, ya sebanding dengan Tuhan asik-asik aja lah. Bahaya Bapak Ibu ya. Seringkali kita demikian, kita nggak sadar. Tapi kita bersyukur kalau kita punya hati yang mau, waktu Tuhan berikan satu tanda petik, dihukum Tuhan ya, penghukuman Tuhan lewat apapun gitu ya. Kita disadarkan akan keberdosaan kita. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu. Karena apa? Tandanya kita nggak keras hati. Kita mau kembali lagi pada Tuhan, Tuhan ampuni saya, sungguh-sungguh datang lagi di hadapan Tuhan. Benar ya? Bukannya palsu gitu loh. Udah lega dikit nih. Enggak, jangan pergi. Siapa suruh dia pergi gitu kan? Bayangkan ya. Kalau seringkali kalau hidup kita juga mempermainkan dalam pertobatan kita, bermain-main gitu ya. Repot Bapak Ibu. Saya melayani ada satu orang gitu ya. Saya ingat betul pada waktu dia bilang sama saya. Pada waktu itu mungkin ada yang kenal ya Pocai ya. Kenal ya Wannya, lagi itu istrinya kan kemasukan setan nih, kesambet apa sih bilangnya? Ya kesurupan berhari-hari kan, lumayan panjang gitu ya. Saya diteleponin jam 2-an kali ya, jam 2 malam gitu ya, harus ke rumahnya dan berdoa dan nggak kelar-kelar gitu ya. Lalu dia singkat cerita, dia mau pakai siapapun dan doakan kalau istri saya lepas gitu kan, saya percaya. Ini bahaya Bapak Ibu ya, bahaya loh.
Apa aja dikumpulin, mau tabik kayak apa semua dikumpulin, apapun boleh. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi akhirnya masuk ke satu gereja gitu ya, terus didoakan, terus istrinya nggak kesurupan lagi. Wah, saya percaya gitu kan. Mau ke gereja gitu kan, nggak gereja lagi Bapak Ibu. Bayangkan, main-main. Dia pikir bisa mempermainkan gitu loh. Saya kadang mikir gitu, ini orang akhirnya capek lah, kebaskan. Ya seringkali saya coba bawa Wyoming, saya pengen ketemu sama dia ngobrol, seringkali begitu. Akhirnya saya pikir, saya lelah juga ya dengan melayani orang yang akhirnya keras gitu ya, tobat kumat ya, cuman ini doang ngomongnya capek gitu loh. Ya udah kebaskan, ya kebaskan. Jadi kadang kita tuh juga mesti bijaksana, khususnya kita dalam melayani rekan-rekan kita juga misalnya gitu ya. Kita lihat kalau dia mempermainkan, masih main-main, udah tinggalkan, capek. Harus banyak jiwa yang harus kita layani yang lain lagi, yang benar-benar mau sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mau belajar. Kita layanin aja yang seperti ini. Kalau nggak capek waktunya, gitu loh. Ya, jadi saya berharap kita semua juga koreksi diri ketika saya keras hati. Jangan-jangan saya lagi dihukum Tuhan. Ya, ingat Bapak Ibu ya, Firaun keras hati, itulah dihukum Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar tulah tadi. Keras hati yang Firaun bilang, aku akan keraskan hati Firaun, ya, supaya kita jangan sampai dikeraskan hati. Kalau keras hati berarti kita dihukum Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas kami pada malam hari ini. Kami bersyukur juga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ya, anugerah Tuhan semakin hari semakin heran. Engkau pakai setiap pribadi kami, lebih pribadi kami, agar terus semakin hari memikirkan bagaimana kami bisa mengerti akan firman Tuhan, sehingga kami tidak memperlakukan Tuhan semaunya kami. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap hati dan pribadi kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan memberi persembahan. Nanti saya minta tolong Pak Robin doa untuk kolekte ya. Boleh ya Pak ya? Nanti doa berkat Pak Feli ya, saya libatkan. Kita angkat pujian dulu, satu pujian. Dennis. Kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu hari berganti hari, sedang kulihat kasih-Mu. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur pada kesempatan hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk bisa bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya firman yang telah kami dengarkan itu menjadi sebuah pedoman di dalam hidup kami untuk semakin dekat dengan Tuhan dan semakin lebih dalam di dalam pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, dan iman kami juga semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami semakin dekat dan mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk pada kesempatan hari ini juga kami telah memberikan sebagian apa yang menjadi hasil kami selama ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya persembahan yang telah kami berikan itu membawa harum di dalam kerajaan surga untuk menyebarluaskan akan kerajaan. Terima kasih Tuhan, berkati di dalam pengelolaan akan persembahan ini, sehingga nama Tuhan yang terus dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kita semua bangkit berdiri, nanti Pak Feli akan doa tutup dan doa berkat buat setiap kita.
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kiranya berkat dari Allah kita, Allah Tritunggal, boleh menyertai setiap kita di dalam hidup ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, saya undang minggu depan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.